Taksin ini eh, terus berjalan dengan baik. Saya tidak panjang lebar, saya hanya memberikan beberapa poin. Yang pertama adalah selalu kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya melalui webinar ini, melalui situasi yang ini, saya apresiasi pada ibu-ibu yang masih bisa menyempatkan diri untuk belajar, belajar dan belajar. Adalah itu suatu hal yang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya long life education ini tidak memandang berapa, siapa, semuanya tetap belajar. Satu langkah kita ke depan, belajar. Kita membuka mata kita, tetap belajar. Itu yang diajarkan keteladanan kita dari Nabi besar Muhammad SAW. Ada beberapa kemudian kepada ibu-ibu semuanya, tadi yang sampaikan, tetap semangat. Ya, saya kadang malah iri nih, ibu-ibu aja bisa. Saya kadang-kadang terbentur dengan kegiatan-kegiatan yang aktivitas yang luar biasa ini. Tapi juga saya berusaha semaksimal mungkin, walaupun itu mungkin 1 baris, 2 baris, saya menyempatkan diri untuk membaca kitab suci Al-Quran. Sekali lagi, terima kasih saya sudah diundang dan silahkan dilanjutkan apapun kegiatannya. Yang penting ketika ada suatu mungkin permasalahan, kalau saya bisa bantu, insya Allah saya akan bisa bantu. Saya kira demikian dari saya sebagai Ketua DKM Masjid Jami Baitus Salam, Gereja Benda Asidua. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir Bapak atas kata sambutannya. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ketua Tahsin Baitus Salam. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustazah Hajawida. Pada Ustazah kami persilahkan. Terima kasih Bu Yusti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya milik Allah. Kita memujinya, kita memohon pertolongan, dan kita memohon ampun kepadanya, dan kita berlindung dari segala keburukan. Khususnya sekarang lagi ada pandemi, mudah-mudahan kita selalu disehatkan dan kita dijauhkan dari segala kejahatan. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada kekasih Allah, Nabi, penutup para nabi, yaitu manusia, yaitu pemimpin manusia, imam seluruh makhluk, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam juga marilah kita curahkan kepada kaum kerabatnya, kemudian para sahabatnya, dan pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Pertama-tama saya yang terhormat Bapak Ibnu sebagai Ketua DKM Baitus Salam Gereja Benda Asri 2, yaitu Bapak Ibnu. Kemudian yang saya muliakan yaitu Ustazah Nani Handayani, guru kami, Masya Allah, kehormatan bagi saya Ibu bisa hadir. Dan yang saya cintai karena Allah yaitu ibu-ibu pengajar dan juga ummahat Tahsin Baitus Salam Gereja Benda Asri 2. Ahlan wassalam buat peserta yang baru gabung, semoga istiqomah ya, selamat bergabung bersama kami. Insya Allah kita akan belajar di Tahsin Baitus Salam. Baiklah ibu-ibu, saya akan menyampaikan sedikit sejarah tentang berdirinya Tahsin Baitus Salam ini. Awal mulanya kami tuh merasa terpanggil ya, ingin memakmurkan masjid. Waktu itu masjid Baitus Salam itu baru selesai dibangun, begitu luas, indah, rapi,
rapi, bersih gitu ya. Akhirnya kami bersama sahabat-sahabat berunding ya, bagaimana kita mengadakan tahsin gitu ya. Dan alhamdulillah Ibu atas izin Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kami membuka program tahsin Ummah pada tanggal 20 Februari 2019. Jadi sekarang masuk ke tahun ketiga ya. Dengan jumlah pengajarnya 10 orang dan alhamdulillah pesertanya waktu itu berjumlah 70 orang ya. Dan visi misi kami adalah yaitu memberantas buta huruf ya, buta huruf Al-Qur'an di setiap masyarakat muslim. Karena kita ketahui ya bahwa di Indonesia sebenarnya muslim itu mayoritas, tapi yang bisa baca Quran itu menurut survei ya masih kurang gitu ya. Dan kami merasa ada terpanggil ingin menjadi orang yang bermanfaat gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu saya ingin meningkatkan kualitas bacaan Quran. Jadi banyak yang lancar tapi belum tentu benar gitu ya. Jadi belum tentu benar secara tajwidnya. Dan yang ketiga adalah menjadikan budaya bahwa tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu harus dibaca tiap hari seperti halnya kita kebutuhan, seperti makan gitu. Kita menjadi butuh gitu dengan Al-Quran itu. Nah, itu visi misi kami ya. Kemudian program tahsin ini adalah diberikan untuk memperbaiki bacaan Al-Quran bagi peserta yang kurang atau yang kurang baik atau yang belum paham tentang tajwid dan makhrijul huruf. Jadi peserta nanti itu akan menjalani tahsin selama 20 kali pertemuan di setiap semesternya ya, dan belajarnya 1 pekan sekali selama 1,5 jam atau 5 atau 2 jam setiap pekan itu. Biasanya di sini hari Rabu kalau waktu sebelum pandemi ya, gitu. Jadi tiap hari Rabu. Kemudian setelah itu peserta akan menjalani evaluasi bacaan. Ya kemarin alhamdulillah kita sudah menjalankan ya Bu ya evaluasinya. Dan kelasnya yaitu terdiri dari ada 5 sebenarnya tingkatannya. Pertama kelas Iqra, kemudian tajwid, kemudian kelas takhusus, kemudian kelas tahfidz, kemudian kelas talaqi. Nah, karena kita baru tahun ketiga, jadi kami baru ada kelas Iqra aja gitu ya. Dan nanti insya Allah ada kelas talaqi ya Bu ya. Dan Iqra dan lamanya belajarnya itu adalah nggak dibatas Bu ya, seumur hidup ya, namanya belajar seumur hidup insya Allah ya Bu ya. Sampai Allah memanggil kita bahwa kita udah belajar gitu, walaupun hasilnya itu hanya Allah yang berikan ya Bu, yang penting kita prosesnya gitu ya Bu ya. Itu yang dinilai insya Allah. Kemudian kelas Iqra itu kami bagi lagi terdiri dari Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, dan Iqra 4. Alhamdulillah Iqra 3 dan Iqra 4 itu udah kami perkenalkan juga teori tajwid, walaupun belum ya nanti kelas tajwid, tapi sedikit sudah saya perkenalkan. Jadi kalau Iqra itu istilahnya bacaannya aja yang benar, kan? Teorinya insya Allah nanti belakangan. Mungkin dari ibu-ibu belum tahunya siapa aja sih pengajar-pengajarnya yang 10 orang itu ya. Kami akan perkenalkan satu-satu ya Bu ya. Yang pertama adalah Ibu Yusti. Ibu Yusti itu yang tadi jadi MC, itu Bu Yusti. Alhamdulillah bisa itu Bu Yusti. Bu Eva, udah. Iya Bu Yusti ya, alhamdulillah. Assalamualaikum Yusti. Ya. Ya Bu Yusti ini baru semester ini mengajar, alhamdulillah beliau itu sudah bisa mengikuti ya, jadi di mahrojnya tadi sudah bagus, jadi kami angkat menjadi pengajar dan alhamdulillah udah hafal ya 1 juz 30 ya, Masya Allah ya, sekali lagi 30 juz. Insya Allah amin semua ya. Yang kedua adalah Ibu Sri, yaitu pengajar Iqra 1. Mana Ibu Sri? Ya, Ibu Sri dia sebagai ini juga sebagai humas ya Bu Sri ya, alhamdulillah ya. Kemudian yang ketiga adalah Ibu Rani. Ibu Rani pengajar Iqra 2. Nah, beliau sebagai admin. Jadi yang kemarin pembukaan murid baru ya peserta. Jadi ini ke Ibu Rani ya. Yang keempat adalah Ibu Eni pengajar Iqra 2 ya.
Ibu Rani itu seksi konsumsi ya. Ya, dia tuh enak banget tuh kue-kuenya. Masya Allah. Kue Bu Rani ya. Kemudian Bu Eva. Bu Eva itu ngajar Ikro 3. Nah, itu seksi pokoknya yang sering direpotkan. Dia sebagai host dia di sini ya. Sebagai ketua bakso kemarin itu Bu Eva ya. Alhamdulillah Bu Eva. Jazakallahu khairan Bu Eva. Terus yang keenam adalah Ibu Dia atau kami suka manggilnya Wanura. Ya, karena suka bilang gue jadi Wanura, Ibu Dia, pengajar Ikro 3. Beliau adalah bendahara sebagai bendaharanya ya. Kemudian yang ketujuh adalah Ibu Rere, itu pengajar Ikro 3. Nah, beliau itu yang membuat silabus dan yang membuat daftar ya, sampai tadi terbingung-bingung ya, menyusun murid-murid. Insyaallah. Kemudian yang ke-8 Ibu Emma. Ibu Emma juga dia bendahara. Nah, masalah transfer itu adalah Bu Emma. Itu adalah pengajar khusus untuk daring kalau Bu Emma. Ya. Yang ke-9 adalah Bu Irma. Bu Irma itu pengajar Ikro 4. Nah, kalau Bu Irma itu segala macam sisi dia masuk. Waalaikumsalam, Ibu Irma. Bu Irma tuh ngajarnya ke semua. Ada beberapa yayasan ya Bu Irma ngajar itu. Luar biasa ilmunya Bu Irma, Masya Allah. Ya. Yang terakhir adalah saya ngajar Ikro 4. Saya sebagai ketua. Tugasnya apa Ibu? Tugas saya nyuruh-nyuruh Ibu. Tabung anak kita disuruh ditunjuk jadi ketua gitu ya. Jadi saya tuh ketua bukan karena yang paling baik, paling pintar, bukan Bu. Karena saya paling tua aja, makanya saya jadi ketua. Soalnya kalau disuruh pada nggak mau. Tadi juga ibu-ibu mau nggak yang video, saya suruh lagi tuh. Ibu Nura mau nggak ya? Jadi pramuka. Enggak, udah saya suruh lagi kan. Jadi enak menjadi ketua sebenarnya, nyuruh-nyuruh gitu Bu ya. Insyaallah ya. Ya Bu, mungkin itu aja ya Bu ya yang saya sampaikan. Insya Allah pengumuman nanti akan di-share di grup ya Bu ya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf ya, karena segala kurang adalah hanya milik saya dan semua kebaikan adalah milik Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu salam. Nanti mengenai nama-nama murid beserta gurunya secara lengkap akan di-share nanti ya Ibu-Ibu Solihah di grup Tahsin ya. Insya Allah informasinya menyusul. Jazakallah khairan katsir untuk atas kata sambutan dari Ibu Ketua Tahsin, Ibu Ustazah Hajawida. Kemudian yang selanjutnya kita memasuki acara inti ya, yaitu tausiah. Adapun tausiah hari ini mengangkat tema iman dan imun booster. Mungkin dari ibu-ibu semuanya sudah paham apa itu iman, apa itu imun, apa itu booster. Tapi mungkin ada beberapa juga yang belum paham apa ya itu booster. Nah, sekarang kita akan mendengarkan pemaparan materi tausiahnya dari Ustazah. Sebelum beliau menyampaikan tausiahnya, saya akan membacakan secara singkat kurikulum vitae beliau. Nama Dr. Randa Haja Nani Handayani, tempat lahir, ibu-ibu soleha bisa dibaca di layar HP atau layar laptopnya ya. Tempat lahir Jakarta 14 September 1961, status perkawinan menikah, nama suami Bapak Heri Sidik dan dikaruniai 6 orang alamat Jatimakmur, Pondok Gede, Bekasi. Riwayat pendidikan, Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin, 2010.
Ya, afwan ya, terlempar terus. Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Bulungan 1977 sampai 1980. Kemudian pekerjaan atau pengalaman organisasi, Direktur PGTK Ikro Pondok Gede, Ketua Yayasan Pecinta Anak Bunaya, Ketua 2 Pengurus Salimah Pusat. Aktivitas beliau mengisi ceramah pengajian majelis taklim di kediaman Profesor Haji B.J. Habibie, mengisi ceramah pengajian rutin IIP atau Ikatan Istri Pimpinan BUMN, kemudian Sekretariat Jenderal DPR RI, Bank Indonesia, Bank Mandiri, Telkomsel, Indosat, Astra Honda Motor, kemudian menjadi pembicara di berbagai kota di Indonesia, mengisi pengajian undangan di rumah dinas Gubernur Bangka Belitung, Gubernur Bengkulu, Wakil Gubernur Jawa Barat, Kepala Polisi Daerah Metro Jaya DKI Jakarta, Kepala Polisi Daerah Bangka Belitung, Wakil Kepala Polisi Daerah Lampung, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan. Masya Allah ya, beliau termasuk super sibuk sebenarnya. Tapi alhamdulillah kita pada hari ini bisa mendengarkan tausiah beliau insya Allah ya. Baik, kepada Ustazah Dr. Anda Haji Nani Handayani kami persilahkan untuk menyampaikan. Ya. Baik, jazakillah khairan kasir, MC yang baik hati. Ya. Ya, jazakillah khairan kasir, Ukti Yusti, Ustazah Yusti yang baik hati. Alhamdulillah, bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala siang hari ini bisa bermuajahah dengan para ahli Quran. Dan mudah-mudahan insya Allah kita diwafatkan dalam kecintaan kepada Quran. Dan insya Allah Al-Quran akan menaungi kita di kubur kita, menerangi kita, dan memudahkan kita untuk melewati siratal mustaqim. Allahumma ja'alna wa dzurriyyatana min ahlil Quran. Sebelumnya saya ucapkan salam yang penuh kebarokahan, salam yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, boleh kasih jempolnya kalau suara saya terdengar dengan baik. Jempolnya boleh diberikan ke saya. Afwan Ibu saja suaranya termute. Ya, baik. Jazakillah afwan ya, kesenggol barangkali ya. Saya ulangi, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang menurunkan Al-Qur'an. Dialah juga Allah yang memberikan hidayah kepada kita untuk terus mencintai Al-Qur'an. Sampai insya Allah kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencinta dan pengamal Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita semua insya Allah diberi kesehatan. Kita semua insya Allah dijauhkan dari mara bahaya. Dan insya Allah kalau ada keluarga yang sakit, semoga Allah sembuhkan. Kalau ada keluarga yang wafat karena panggilan Allah atau karena COVID, semoga semuanya dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, surga Firdaus ya. Salawat teriring salam kepada Nabi, Kanjeng Nabi yang sangat kita cintai dan kita muliakan. Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dialah teladan kita, dialah yang mengajarkan kita tentang Al-Quran, dialah pula yang insya Allah akan memberikan syafaat kepada kita semuanya.
Mudah-mudahan kita berkumpul semua di Telaga Kausarnya, dan insya Allah kita akan meminum air dari Telaga Kausar yang sejuk, dan mudah-mudahan insya Allah kita tidak akan pernah haus selama-lamanya nanti kelak di yaumil qiyamah. Yang saya hormati dan saya doakan selalu sehat dan barokah Bapak Ketua DKM Baitus Salam, Bapak Ibnu, insya Allah, salam hormat, Bapak dan selalu sehat, Masya Allah. Yang kedua adalah salam sayang penuh cinta, dan saya doakan insya Allah terus hidupnya dibarokahi Allah, Al-Ustadzah Al-Mukarramah Hajah Wida. Beliau sahabat, tapi sekaligus juga guru saya. Masya Allah, mudah-mudahan perjalanan dakwahnya memulai memakmurkan masjid dengan Al-Quran, mengajak orang lain untuk mencintai dan mengamalkan serta mendakwahkan Al-Quran. Semoga ini menjadi pelita yang terang benderang di dunia dan juga kelak nanti di hari akhir. Masya Allah ya, luar biasa guru-guru, para asatidah, para ustadzat yang saya hormati dan saya cintai, saya tidak sebut satu persatu, semua anggota tahsin ataupun tahfidz, mudah-mudahan insya Allah Allah barokahi kita. Hari ini kita belajar, insya Allah anak cucu kita nanti kelak menjadi ahli Al-Quran semuanya, insya Allah ya. Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jazakumullah khairan katsir, MC yang baik hati, temanya bagus sekali, iman dan imun booster. Masya Allah ya, luar biasa ya. Iman adalah sesuatu yang kita yakini, sesuatu yang kita percayai ya. Atau bahasa fikihnya, iman itu adalah orang lain aman bersama kita ya. Karena iman asal dasar katanya aman ya. Maka orang yang beriman, orang lain akan aman. Imun adalah merupakan daya tahan tubuh kita. Booster adalah merupakan pendorong atau penguat. Ya, jadi apa yang menjadikan kita iman dan imun kita kuat? Yaitu ternyata dari iman dan imun yang kuat adalah tilawah Al-Quran, murojaah Al-Quran, menghafal Al-Quran, tasmi Al-Quran, cinta pada Quran, mendakwahkan Quran, dekat dengan Quran, memakmurkan Al-Quran, membumikan Al-Quran dimanapun kita berada. Yang saya tahu, Ustadzah Wida yang saya sayangi ini selalu, ya kan, dimanapun beliau tinggal, dimanapun beliau berada, selalu mengajak orang-orang lain untuk mencintai Al-Quran. Mudah-mudahan semua juga demikian ya, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah, para tahsin yang juga tahfidz ya, para pencinta Al-Quran semua yang saya hormati dan saya cintai. Jadi ternyata dekat dengan Al-Quran, cinta dengan Al-Quran itu membuat imun kita naik. Masya Allah ya, Masya Allah, saya kagum sekali gitu ya dengan sahabat saya. Ketika ada sahabat saya meninggal dunia, ya kan? Ketika sahabat saya yang meninggal dunia, maaf, sedang sakit waktu itu COVID ya. Yang lain menyapa, ya kan, mendoakan. Tapi ada sahabat saya yang tilawah Al-Quran. Masya Allah, ya kan. Kenapa tilawah Al-Quran? Karena emang Al-Quran itu syifa. Ya kan, Al-Quran itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran asy-syifa. Syifa'ul linnas, obat buat manusia. Ya, jadi benar gitu ya, syifa'ul linnas, obat bagi manusia. Maka oleh karena itu ingin imannya naik, ya kan, imunnya juga naik, ya dekat dengan Al-Quran. Cinta pada Al-Quran. Jangankan kita gitu ya, jangankan kita ya, sahabat ahli Quran semuanya. Rasulullah SAW aja, beliau memanggil sahabat Ibnu Mas'ud. Dipanggil oleh beliau, ya Ibnu Mas'ud ta'al. Naam ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Bacakan Al-Quran. Kata Nabi, kata Ibnu Mas'ud, nggak enak kan ya, orang Nabi itu kan yang memang ahlinya Al-Quran gitu ya. Terus kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, bukankah Al-Quran sudah turun kepadamu? Kenapa harus aku baca lagi? Maka kemudian Rasulullah mengatakan, aku ingin mendengarnya dari orang lain. Aku ingin mendengarnya darimu ya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud terkenal sahabat besar, sahabat kabir, baca Qurannya bagus, ahli tafsir, ya beliau juga ahli Al-Quran. Masya Allah gitu ya, Nabi aja mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Nabi saja mendengarkan Al-Quran dari sahabat, apalagi kita. Harusnya kita terus mencintai Al-Quran. Kita harusnya dekat dengan Al-Quran. Dan dijamin, teman-teman semua jangan khawatir, walaupun tahsin baru Iqra 1, Iqra 2, nggak apa-apa. Seperti yang dikatakan oleh Ustadzah Wida, setuju saya. Saya juga prinsipnya begitu Ustadzah Wida. Baca Al-Quran, saya ikut tahsin Al-Quran, alhamdulillah sekarang sudah pratahfidz. Walaupun cuma 1 surat, 2 surat, kadang-kadang ada guru yang agak disiplin gitu ya. Saya pernah 1 semester 6 bulan tuh 1 surat. Memang suratnya agak panjang ya. Enggak ini apa namanya tidak berubah. Teman-teman yang lain pada protes gitu. Gimana sih kok kita 1 surat enggak pindah-pindah? Saya bilang enggak apa-apa. Kalau saya
Yang penting saya tetap cinta Al-Quran. Saya tetap sedang belajar Quran. Nggak masalah buat saya. Karena nanti ketika Allah panggil, saya sedang belajar Quran. Mau surat apa aja. Iya kan? Iya, karena itu tadi. Bu Ida juga tadi mengatakan demikian gitu ya. Yang penting kapanpun, makanya tadi belajar di sini, di Baitus Salam, ya, Al-Qurannya sampai akhir hayat. Nah, makanya nggak apa-apa, nanti mungkin ada kelas 12, ya kan? Ini kan Ikro 1, Ikro 2, Ikro 3, Ikro 4 ya. Nanti tentunya nggak ada Ikro 12, kayaknya nggak sampai ya. Tapi mungkin pertafis, tafid, kemudian mutkin, ya kan, lebih tinggi lagi gitu ya, 30 juz gitu ya. Terus kita tetap dekat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu kata Nabi, menghafal Quran itu seperti anak panah. Dia sangat mudah terlepas dari busurnya. Anak panah itu kan kalau dilepas dikit dia terlesat dari busurnya. Ketika menghafalnya susah, hilangnya cepat gitu ya. Ya, hilangnya cepat gitu kan ya. Masya Allah ya. Menghafalnya aja lama tapi hilangnya begitu mudah. Karena apa? Karena tidak diulang-ulang. Makanya yang pertama, iman dan imun booster kita yaitu Al-Quran, dan kemudian Al-Quran itu dijamin oleh Allah dimudahkan. Jadi teman-teman yang masih Ikro 1, Ikro 2, nggak usah khawatir ya, nggak usah merasa wah rendah nih, nggak ada. Nanti kita akan bahas ya. Ternyata baca Al-Quran terbata-bata, pahalanya justru 2. Pahalanya 2 teman-teman sekalian ya. Nah, jadi saya lanjutkan yang tadi yang pertama ya, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap cinta, tetap dekat dengan Al-Qur'an ya. Kenapa? Karena Allah menjamin sampai ada satu surat berkali-kali Allah ulang. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Fahal min mudzakir, kata Allah. Ya kan? Surat Al-Qamar itu enggak sekali. Walaqad niscaya sungguh-sungguh yassarna aku mudahkan. Al-Qur'an Allah mudahkan lidzikri untuk diingat, untuk dipelajari, untuk dihafal, untuk didakwahkan, untuk diamalkan. Insya Allah mudah teman-teman. Ini Allah yang bilang loh di surat Al-Qamar. Berkali-kali, gak cuma satu kali Allah menyebutkan, diulang-ulang. Para ulama tafsir mengatakan, jika Al-Quran diulang-ulang berarti ada perhatian di sana. Ada yang penting untuk diperhatikan. Berarti itu sangat manfaat buat kita. Berarti itu peringatan buat kita untuk berulang-ulang agar kita paham, agar kita ingat-ingat terus. Sama seperti Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah itu kan juga berulang-ulang ya, sampai 31 kali ya. Nah berarti ada sesuatu memang di situ. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kata Allah dalam Al-Quran ya. Maka ini juga, ini yang membuat saya optimis teman-teman sekalian ya. Para penghafal, para pelajar Quran semua. Kenapa? Karena Allah berulang-ulang mengatakan, ya kan? Sungguhnya walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sampai-sampai ya para ustadzat yang saya hormati di tempat saya ya, LTQ kalau kami menyebutnya Lembaga Tahfidzul Quran. Kalau ini kan pelajaran Al-Quran di Baitus Salam ya, sama lah ya. Nah, cuman tempatnya saja berbeda. Itu ada ibu-ibu usianya udah 70 tahun. Baca Qur'annya belum bisa. Semangat luar biasa. 1,5 tahun hafal juz 30 dengan bacaan Quran yang sudah lebih baik. Hafal juz 30 dengan baca Quran yang baik. Tadinya belum bisa baca Quran. Insya Allah ibu-ibu semua akan lebih baik lagi. Insya Allah ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita bersemangat? Nah, jangan pernah. Nah, ini dia nih ujiannya. Karena Al-Quran itu pahalanya besar, belajar Quran itu pahalanya banyak ya. Baca Al-Quran itu bisa menjadi imun dan iman booster. Maka ujiannya adalah apa? Males. Ujiannya apa? Setan bisik-bisikin kita. Setan udah membisikkan kita gitu kan. Udah jangan baca kan kemarin udah baca. Sekali-kali bolos lah. Orang udah sering kok datang. Kan tiap Rebo kan. Dua Rebo kemarin datang paling dulu. Kemarin Rebo lah datang. Sekali-kali lah bolos. Belum pernah kan bolos? Ayo bolos aja gitu ya. Itu godaan syaitannya tuh seperti itu teman-teman saya. Maka oleh karena itu kuatkan. Nah, apa yang bisa menguatkan? Tadi Al-Quran, surat Al-Qamar yang berulang-ulang tadi saya sebutkan ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Maka kemudian hadis dari Rasulullah SAW. Saya ambil dari kitab Riyadhus Shalihin tentang keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran ya. Ka'ab ibni Malik, dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, ini sahabat kabir Rasulullah SAW. Beliau berkata, ya kan, sungguhnya ya, Nabi ana Rasulullah SAW, sesungguhnya Nabi SAW ya, apa katanya? Kata beliau ya kan, beliau seringkali mendahului kami sholat
di masjid. Jadi Nabi udah datang duluan. Masya Allah ya, teladan yang luar biasa ya. Nabi udah duluan dan Nabi sholat 2 rakaat. Masya Allah ya, luar biasa ya. Jadi Nabi SAW sudah lebih dulu ke masjid ya, karena emang beliau adalah teladan ya, Masya Allah. Kemudian teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya, maka kemudian dari Abu Umamah radhiyallahu an berkata ya, Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran. Nah ini ya kan pelajarannya Iqra ya, bukunya namanya Iqra'ul Quran ya. Yang bagusnya pasti tentunya qalqalah, Iqra'ul Quran. Ya, bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Kenapa? Innahu, sesungguhnya Al-Quran ya'ti biyaumil qiyamah syafi'an li ashabi, kata Nabi. Bacalah Al-Quran, teman-teman sayang, jangan pernah bosan. Biarin tahsin Iqra 1 gak apa-apa, Iqra 2 apalagi, Iqra 3, Iqra 4, Iqra 1 gak lulus-lulus gak masalah. Karena kata Allah Iqra'ul Quran. Nah, saya tahu itu buku Iqra. Saya belajar itu buku Iqra. Ya kan? Itu dulu Kiai Asad Umam, orang Jogja ya, Kiai Jogja. Insya Allah pahalanya masih mengalir ke beliau ya, ibu-ibu sekalian dan dirahmati Allah. Nah kemudian apa yang beliau lakukan, ibu-ibu yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala? Kemudian ketika kita Iqra'ul Quran, kenapa innahu? Karena itu bacaan kita, Iqra'nya kita, bacaannya qira'ahnya kita, ya kan, qira'ahnya kita, bacaan Qur'annya kita, ya'ti akan datang biyaumil qiyamah, di hari kiamat, syafi'an li ashabih, akan menjadi syafaat buat pembacanya. Nah, ibu-ibu, ya kan, baik yang guru maupun yang murid sama pahalanya. Karena dia membaca Al-Quran. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, dia baca Al-Quran. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka oleh karena itu hadis yang berikutnya, Anas bin Sam'an radhiyallahu an berkata, saya telah mendengar Rasulullah bersabda, nanti pada hari kiamat akan didatangkan Quran. Aduh teman-teman, Masya Allah, tabarakallah, yang sudah cinta pada Quran. Nanti Quran akan didatangkan oleh Allah, kemudian orang-orang yang mempraktekkannya Quran di dunia, orang-orang yang mengamalkan Al-Quran di dunia, maka akan didahului oleh surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, maka dia akan membela dan mempertahankan. Al-Quran akan membela dan mempertahankan kita untuk masuk surganya Allah. Masya Allah ya teman-teman sayang, para peserta semua di webinar ini, bayangkan ya hari ini COVID itu luar biasa teman-teman sayang. Berapa hari yang lalu di Jakarta itu, di Rorotan itu sampai untuk dikubur itu sampai antri inden. Karena hari itu ada 400 yang meninggal dunia. Hari itu 400 yang meninggal dunia, maaf tukang galinya kewalahan. Tukang galinya nggak sanggup, baru gali berapa ratus sudah nggak kuat. Jadi akhirnya ada yang dikubur malam sekali. Ada yang dikubur baru besok ya karena nggak kuat. 400 orang. Maka kita bermohon dengan dekatnya Al-Quran, dengan kita cinta pada Al-Quran. Semua ibu-ibu alhamdulillah nih yang bergabung nih, Ustazah Wida ada 64 orang. Alhamdulillah dengan saya, mudah-mudahan nanti akan bertambah lagi. Semoga gak ada yang males, gak ada yang ngambek. Gak lulus-lulus marah tuh kayaknya tuh ustazahnya sentimen tuh sama saya. Ustazahnya kayaknya gak suka tuh lihat saya. Gak ada. Semua suka, semua baik insya Allah. Semua baik insya Allah ya. Nah jadi kalau misalnya ustazahnya agak tegas, agak keras, itu karena sayang. Mungkin supaya kita benar baca hurufnya, makhorijul hurufnya benar, sifatul hurufnya benar. Agar apa? Agar pahalanya juga jelas gitu kan ya. Karena kalau tidak benar nanti artinya bisa berbeda. Ya ibu-ibu yang saya hormati ya. Jadi hormati guru. Nah ini juga penting sekali kita pembaca Quran. Kita pencinta Quran ya. Mohon izin Ustazah Wida tolong disampaikan para ustazah semuanya. Jangan lupa kita ada pencinta Quran, pembaca Al-Quran. Setiap belajar maka lakukan etika belajar. Adabul majelis. Etika majelis. Ya bagus sekali. Terima kasih nih kepada semua peserta yang saya lihat sudah buka layar. Videonya terbuka. Saya doakan yang videonya terbuka insya Allah bisa berangkat haji. Yang sudah haji berangkat umroh sekeluarga. Yang videonya terbuka dan sampai selesai nanti ikut. Mudah-mudahan insya Allah semuanya akan umroh sekeluarga plus Istanbul. Insya Allah. Ya, amin. Yang aminnya kencang insya Allah. Rumah tangganya sakinah, mawadah, warahmah, rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin ya. Alhamdulillah. Ya. Mohon izin para peserta yang saya hormati karena ini adalah merupakan adabul majelis. Ya. Jadi adab. Saya sahabat. Saya bukan guru, saya sahabat dari teman-teman semua. Seperti Ustazah Wida tadi bilang, kalau Ustazah Wida paling usianya senior, saya bilangnya nggak tua ya, senior. Saya lebih senior lagi dari Ustazah Wida. Ustazah Wida cucunya baru 1, saya alhamdulillah udah mau 4. Jadi saya udah lebih senior ya. Mohon maaf ya. Mohon doanya.
Ya teman-teman sekalian. Alhamdulillah saya bersyukur sekali. Nanti kapan-kapan Ustazah Wida sama Ustazah semuanya boleh mampir ke rumah saya. Alhamdulillah yayasan di rumah saya, di masjid rumah saya Bu Wida, peserta tahsin dan tahfidz ada 3.000 orang. 3.000. Nah, alhamdulillah ya. Nah, nanti belajar bagaimana mengembangkannya gitu kan ya. Awalnya nggak usah khawatir nih Bu Ustazah Wida. Kita nggak punya ruangan. Belajarnya di rumah-rumah sekitar kampung saya. Nah, alhamdulillah karena kita cinta Quran, kita gigih, kita semangat, akhirnya ada yang mewakafkan tanah. Alhamdulillah bangun gedung. Sekarang gedungnya 3 lantai. 3.000 orang, 3 lantai. Tambah sekarang alhamdulillah nanti kita bisa bilang sama Bapak DKM ya, Mbak Yusi ya. Mbak Yusi ya, insya Allah. Sekarang ada taksinya bapak-bapak malam hari. Alhamdulillah. Bapak-bapak malam hari. Ada anak-anak. Anak-anaknya sore hari. Ibu-ibunya pagi. Nah, gitu ya. Masya Allah. Nah, bagaimana dengan pandemi ini, Ustazah Wida? Dengan pandemi online. Nah, nanti kadang-kadang offline kalau mau ujian, tapi dibatasi 2-3 orang aja. Tapi kalau PPKM ini full online. Ya, tapi kemarin kan sempat reda, nah itu offline. Ya, alhamdulillah 2-3 orang saja. Untuk karena ujian, kan kalau Al-Qur'an kan beda ya, harus talaki. Pasti semuanya sudah tahu ya, talaki harus bertemu dengan gurunya. Terus kemudian setor, ya kan makhorijul hurufnya, sifatul hurufnya. Jadi harus bertemu ya, walaupun online bisa juga, tapi tetap untuk lebih sahih, lebih mutqin, maka insya Allah ketemu offline. Seperti itu ya. Alhamdulillah. Baik, saya kuatkan lagi agar menjadi booster lagi buat kita semuanya, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kemudian hadis yang ketiga dari Utsman bin Affan, Masya Allah radhiyallahu anhu. Saya suka banget dengan Utsman bin Affan. Semua sahabat saya suka, tapi Utsman bin Affan ada kalimat yang saya nggak akan lupakan. Ibu-ibu para ahli Quran, lihat apa kata Nabi. Nabi SAW bersabda ketika Utsman lewat. Kata Nabi SAW, Utsman membeli surga 2 kali. Masya Allah. Utsman membeli surga 2 kali. Ya Allah ya Rabb, astagfirullah, subhanallah, tabarakallah. Utsman 2 kali beli surga. Kapan? 1, Utsman membeli surga. Jadi maaf, surga bisa dibeli loh. Surga bisa dibeli, jangan lupa ya. Makanya boleh ahli Quran, kaya, rezekinya banyak, terus kemudian membelikan Quran, membangun masjidnya lebih bagus lagi, ada ruangan khusus ya untuk belajar Quran, boleh ya. Utsman membeli surga 2 kali. 1, ketika beliau membeli sumur untuk orang-orang Mekah yang karena kan udah ada Zam-Zam, tapi dulu kan belum ada suplainya, belum ada pipa zaman dulu ya, maka dibeli sumur. Yang kedua, Utsman membiayai perang Tabuk. Jadi perang Tabuk yang membiayai Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau kayaknya luar biasa, tapi beliau juga ahli Quran. Ini dia. Nah, lihat nih, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, ya jadi ini hadis yang diriwayatkan oleh Utsman ya. Rasulullah SAW bersabda, apa katanya? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, yaitu mu'alim dan muta'alim. Nah, teman-teman ya. Jadi disinilah letaknya. Semua peserta yang saya hormati, jangan segan, jangan takut. Peserta tahsin maupun guru tahsin sama khair. Kata Nabi, khairukum, sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajar. Nah, supaya yang belajar pahalanya lebih banyak, 1, kalau belajar saya sudah terbiasa, saya harus lakukan. Belajar bawa alat tulis. Nah, kalau tahsin itu bawa bolpen dan pensil. Nanti kalau ada yang ini kayaknya saya kurang di sininya nih, bacaannya gunahnya kurang, ya kan? Saya tanda dengan pensil. Nah, ini shotnya dibaca sin nih, kan ada ya ibu sekalian ya. Nah, ini juga nih qawarir. Nah, ini panjangnya di sini. Saya pakai pensil, pakai penghapus, lengkap semua, jangan pinjem. Ini kalau kita jadi murid, ibu sekalian yang dirahmati Allah, bawa buku, bawa bolpen, bawa alat tulis dengan baik, guru akan semangat mengajarnya. Ketika guru semangat, muridnya akan mendapatkan booster yang baik. Muridnya akan mendapat energi yang baik dari gurunya. Masya Allah. Jadi kita saling ya kayak garpu tala, saling memotivasi, saling memberi yang terbaik ya.
Ibu sekalian. Jadi Masya Allah, tabarakallah ya. Utsman bin Affan, sahabat besar, sahabat kabir, 4, ya, termasuk 4 khulafa Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Masya Allah, ya, radhiyallahu anhuma semuanya. Itu Masya Allah, beliau udah kaya raya, beli surga 2 kali, dan ahli Quran. Sampai beliau meriwayatkan, ini bukan satu kebetulan ketika Utsman meriwayatkan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Tetapi karena memang Utsman adalah orang yang concern. Makanya mohon maaf, Utsman itu sangat concern dengan Al-Quran. Sehingga akhirnya apa? Udah kaya sangat concern. Sampai apa? Mushaf yang kita baca, apa kita pasti kalau pilih mushafnya Utsmani ya, kalau beli Quran kan ya. Kita mushafnya tolong Utsmani bukan gitu ya. Saya soalnya biasa pakai Utsmani. Kalau nggak Utsmani kayaknya saya agak kagok deh gitu ya. Nah, karena apa? Karena di zaman Utsman lah Al-Quran ditulis dan dicetak awalnya. Zaman Rasulullah tidak boleh, ditulis saja tidak boleh. Kata Nabi jangan ditulis. Kenapa? Karena Nabi terkenal tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Kalau ditulis nanti takutnya orang menganggap Al-Quran adalah buatan Rasulullah SAW. Di zaman Abu Bakar juga belum ditulis. Kata Abu Bakar ngikutin Nabi, nggak ditulis. Tapi kemudian Umar bin Khattab memberikan saran kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakrin, harusnya ditulis di Quran, kata Umar. Kalau nggak ditulis, nggak bisa. Karena apa? Karena di zaman Abu Bakar menjadi khalifah, ada perang Yamamah. Peperangan Yamamah itu mewafatkan lebih dari 70 orang penghafal Quran. Al-Hafidh, 70 orang lebih Al-Hafidh wafat di peperangan Yamamah. Sehingga akhirnya kata Umar bin Khattab, jika seluruh penghafal Quran tidak ada, siapa lagi yang akan mengajarkan Quran? Ya, begitu Umar, Utsman, Abu Bakar memuliakan Quran. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu an, beliau mengatakan, ya udah kalau gitu tulis Quran di pelepah kurma. Tulis di Quran di pedang-pedang kalian. Nah, itu mulainya ya, teman-teman sekalian. Nah, di zaman Umar mulai diperbanyak lagi penulisannya, dan di zaman Utsman mulai lebih sungguh-sungguh ditulis. Ya, nanti kalau ibu-ibu mudah-mudahan insya Allah kita kembali lagi pergi umrah, yang belum haji berhaji, nanti ibu-ibu akan di Mekah itu ada Museum Haramain. Nah, di Museum Haramain nanti ada Al-Quran, atau di Madinah. Di Madinah juga ada Museum Al-Quran. Nanti ada Al-Quran tulisan Utsman radhiyallahu an, ya, sahabat Nabi. Masya Allah, bagus sekali tulisannya. Masya Allah ya, tabarakallah. Nah, mulailah di zaman Utsman ini dicetak Al-Quran, dirapihkan Quran, sehingga seluruh dunia mengetahui beginilah Al-Quran dan bacaannya tentunya. Ya, ibu-ibu sekalian, secara kitab, secara mushaf. Jadi zaman Nabi nggak ada mushaf Quran, bunda sayang. Ya, zaman Nabi nggak ada, zaman Abu Bakar belum ada, zaman Umar belum ada, baru ada di zaman Utsman. Ya, apalagi sekarang. Jadi Al-Quran ini memang dulunya tidak ada. Makanya ada perbedaan pendapat secara fikih. Nanti kapan-kapan kita pelajari ya. Secara fikih ada yang berpendapat wanita yang sedang haid, nifas tidak boleh baca Quran. Tapi ada yang membolehkan haid, nifas boleh baca Quran. Kalau junub sepakat nggak boleh semuanya. Ya, harus mandi bersih ya. Tapi kalau haid dan nifas ada sebagian yang membolehkan baca Quran, sebagian tidak membolehkan. Kenapa? Karena dulunya ini tidak ada. Mushaf Quran itu tidak ada. Iya kan? Semuanya orang hafal Al-Quran. Kalau udah hafal Al-Quran kan nggak masalah baca Quran ya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah ya. Itu Utsman bin Affan. Luar biasa ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sahabat-sahabat Nabi itu memberikan teladan yang luar biasa. Apalagi Nabinya. Ya, Masya Allah. Karena Nabi adalah guru dari para sahabat semuanya ya. Saya teruskan, ibu-ibu yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. An Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mahir membaca Quran. Nah, nih ada yang mahir, udah tahfidz, ya, udah guru, ya kan, Masya Allah. Ini Aisyah. Nah, ibu-ibu lihat deh, ya. Jadi benar Ustazah Wida, ya. Kalau usia kita udah tambah Ustazah Wida, kita harus mengkader, harus mewujudkan guru. Kita guru harus jadikan guru lagi. Nah, Ustazah Wida udah punya 10 guru di Baitus Salam. Nanti dari 10 ini bertambah lagi. Karena nanti muridnya saya doakan Baitus Salam, salam untuk hormat untuk DKM, salam takdim. Insya Allah peserta tahsin Qurannya 1000 lebih, kayak di sini, kayak di tempat saya 3000 lebih, berarti gurunya ratusan ya. Ibu-ibu sekalian, insya Allah tidak ada yang tidak mungkin ya. Insya Allah ini bulan barokah ya, bulan yang penuh kebaikan, masih di bulan Zulhijjah. Insya Allah bulan haram atau bulan suci ya, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. Jadi kita harus berdoa yang baik-baik ya, insya Allah ya. Jadi nah, kenapa Nabi menikah dengan Aisyah? Aisyah ini kadernya Nabi. Nah, kalau Khadijah kan beliau memang kokoh, makanya beliau mendampingi Nabi di awal-awal. Karena di awal-awal Nabi ujiannya besar,
ya teman-teman saya. Nah sekarang Aisyah masih muda. Kenapa? Karena Aisyah cerdas, masih muda, masa depannya insya Allah masih panjang. Dan berikutnya hafalannya bagus, bahkan beliau meriwayatkan lebih dari 10.000 hadis. Masya Allah tabarakallah ya. Maka an Aisyah radhiyallahu anha, kalau Aisyah radhiyallahu anha, kalau laki-laki radhiyallahu anhu, kalau Aisyah dan Abu Bakar yang meriwayatkan radhiyallahu anhuma. Ya Masya Allah, Allah ridho kepada keduanya ya. Maka kemudian kata Aisyah, orang yang pandai mahir baca Quran, dia akan sejajar dengan malaikat yang mulia. Masya Allah. Sedangkan orang yang terbata-bata, faliyatatak, terbata-bata baca Qurannya, berat ketika dia baca, ya Allah maaf, Iqra jilid 1 nggak lulus, ya Allah, baru Iqra 2 lama, 2 semester nggak lulus juga, Masya Allah, ya, subhanallah, walaupun dia terbata-bata, dia dapat 2 pahala. Nah, ibu-ibu, salam sayang, yang masih terbata-bata, jangan malu, terus belajar, kita juga jangan suka nanya-nanya. Kalau ada teman, Iqra berapa? 1 apa 2? Nggak usah nanya. Ikut tasin ya di Baitus Salam. Semoga sukses ya, sehat, barokah, gitu aja. Nggak usah nanya-nanya. Jilid 1 atau 2. Kesian, malu. Ya, era. Gitunya, cek Sunda. Masya Allah ya, teman-teman saya. Jangan ditanya. Ya, boleh tanya gurunya. Gurunya siapa? Ustazah Eva ya? Atau Ustazah Yusi ya? Atau siapa Ustazah Wida? Gitu aja, kan itu udah ketahuan nanti ya, teman-teman sayang yang dirahmati Allah. Nah, jadi begitu. Kemudian para ulama mengatakan kenapa terbata-bata pahalanya 2? 1 pahala karena dia sudah baca Quran. 1 pahala lagi karena terbata-bata. Dia jadi bersungguh-sungguh. Dia berupaya keras. Kenapa? Karena dia terbata-bata. Masih susah bacanya. Ya kita kan mohon maaf, Quran kan bukan bahasa kita. Quran kan bukan bahasa Indonesia. Jadi wajar kalau kita bacanya agak terbata-bata. Kita bacanya agak susah. Tapi terus bukan menjadi penghalang. Kita terus belajar dan gak pernah berhenti untuk belajar. Ya, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Bagaimana? Kita lanjutkan. Coba boleh kasih tangannya 1 di pipi. Ibu-ibu sekalian saya mau lihat. Yang masih mau lanjutkan tangannya 1 jarinya telunjuknya di pipi. Setuju? Teruskan. Apa berhenti? Kalau begitu, kalau masih mau diteruskan, duanya buat saya di pipi, digoyang-goyang dikit, goyang-goyang dikit, ya, ibu-ibu sekalian goyang dikit, iya oke ya. Nah jadi nanti kalau on air, kalau webinar pakai ini Zoom, nanti begitu ya ibu-ibu sekalian ya, supaya nggak ngantuk ya. Baik ya, saya lanjutkan. Nah, saya lanjutkan lagi, ibu yang dirahmati Allah. Dari Abu Musa al-Ash'ari, Masya Allah, Abu Musa al-Ash'ari ya. Abu Musa al-Ash'ari, beliau berkata, ya Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang beriman dan dia pandai membaca Qur'annya, lancar, udah hafal, mutqin, insya Allah ya, makhorijul hurufnya bagus, sifatul hurufnya bagus, maka dia seperti buah jeruk. Apa buah jeruk? Utrujah. Nah, ibu sekalian, kata Allah dia seperti utrujah, ya. Apa itu utrujah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Utrujah, jeruk. Dia baunya harum. Enak kan ya bau jeruk? Saya dulu waktu hamil ya, kalau mual-mual saya cium kulit jeruk. Harum ya, baunya seger ya. Warnanya orange. Rasanya manis. Nah, jeruknya yang manis dong, jangan yang asam ya. Jeruknya manis, warnanya juga menarik. Makanya kita kalau kasih parcel ada jeruknya kan? Karena manis dan warnanya bagus. Jadi penghafal Quran, pencinta Quran, beriman kepada Allah, baca Quran yang bagus, dia seperti buah utrujah. Utrujah, ya, taknya marbutoh belakangnya. Utrujah, besar ya. Kemudian ada perumpamaan orang beriman juga, tapi dia nggak pandai membaca Al-Quran. Dia nggak rajin baca Quran. Dia nggak mendakwahkan Quran. Beriman. Dia seperti buah kurma. Kurma, yaitu apa ibu sekalian? Buah kurma itu ibu sekalian, tamroh, ya kan, tak marbutah juga tamroh. Tamroh itu manis, tapi maaf, warnanya kurang menarik. Betul nggak ibu? Kalau jeruk kan orange, ada kuning-kuningnya ya, ada hijau-hijaunya. Kalau tamroh, coklat kehitam-hitaman, ya, Masya Allah, tapi manis. Tapi kan orang begitu lihat yang pertama kan biasanya kan pandangan pertama ya. Ada orang yang nggak suka karena pandangan pertamanya kurang menarik.
Ya, makanya sekarang di kardus ya, di packing, ya packagingnya bagus ya kurma ya. Tapi kenapa kita suka kurma walaupun nggak kurang menarik warnanya? Karena Nabi mencontohkan. Kita ngikutin sunnah Rasul ya kan. Kata Nabi SAW, siapa yang makan buah kurma 7, kurma ajwa, kurma Nabi, dia nggak akan kena sihir dan nggak akan kena penyakit. Itu kata Nabi SAW ya. Kurmanya ajwa ya Bunda. Ajwa pun insya Allah beberapa level ya, ada beberapa tingkatan. Ada yang 150 real sekilo, ada yang 200 real sekilo, bahkan ada yang 250 real sekilo, ada yang 60 real sekilo ya. Nah ya teman-teman sekalian. Tapi ada lagi yang lebih parah nih teman-teman. Tadi kan perumpamaan orang beriman yang pandai membaca Quran dan mendakwahkan Quran seperti utrujah. Tapi kalau dia beriman tapi nggak suka baca Quran, males baca Qurannya, nggak semangat baca Qurannya, nggak mau ikut tahsin, dia seperti tamroh, buah kurma. Ada yang lebih parah, yang ketiga. Yang ketiga itu adalah ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, perumpamaan orang munafik, udah munafik, ya kan? Dia kemudian ya, dia membaca Al-Quran, maka dia seperti rasanya pahit. Oh, jadi orang munafik tapi bisa baca Quran. Ada loh. Kamus bahasa Arab aja tuh yang bikin bukan orang muslim. Orang munafik dia bisa baca Quran. Rasanya pahit, dia kayak buah pare. Do you know pare? Nah, itu kayak gitu ya, buah pare atau kayak kembang daun pepaya, ya kan? Bunga pepaya, pahit ya. Tetapi ibu sekalian, udah munafik gak baca Quran. Astagfirullah. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah min zalik. Udah munafik tidak baca Quran. Dia kata Nabi SAW dari Musa al-Ash'ari, dia seperti buah mengkudu. Apa bahasa Sundanya? Mengkudu, ibu sekalian. Pace merenya. Saminya, pace buah mengkudu. Ya kan? Pace buah mengkudu rasanya pahit, baunya busuk, gak enak. Maka tidak ada orang yang kirim parcel buah isinya mengkudu sadayana, nggak ada yang mau, ya kan? Karena baunya tidak enak, rasanya juga tidak enak. Itulah ya orang yang munafik dan tidak membaca Al-Quran. Nauzubillah min dzalik. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, di sahabat besar bersabda Nabi SAW, sungguh Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dengan Al-Quran, dan Allah akan rendahkan orang-orang itu dengan Al-Quran. Jadi kalau kita semua dekat dengan Al-Quran, cinta kepada Al-Quran, maka dia akan diangkat derajatnya. Tapi kalau dia nggak dekat dengan Quran, dia nggak membela Quran, dia nggak membaca Al-Quran, maka dia akan direndahkan oleh Allah karena dia jauh dari Al-Quran. Hadis sahih riwayat Muslim. Ya, Masya Allah, hadisnya mutafakun alaih nih rata-rata, Bukhari Muslim ya. Masya Allah sahih ya semuanya, ibu-ibu sayang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Para pencinta Al-Quran yang dirahmati Allah, sekarang saya akan bercerita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nanti di hari kiamat, orang-orang yang dekat dengan Rasulullah adalah orang-orang yang menyerupai Rasulullah, amalannya menyerupai Rasulullah, ibadahnya menyerupai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia akan dekat-dekat dengan Rasulullah, teman-teman saya. Maka kemudian ibu-ibu yang saya hormati dan saya cintai, orang-orang yang membaca Al-Quran, kemudian dia diberikan sinar cahaya. Siratal mustaqim itu dalam beberapa riwayat gelap gulita. Cahayanya adalah dari bacaan Al-Quran. Cahayanya terang benderang dari adalah bacaan Al-Quran kita, hafalan Quran kita, pengamalan Quran kita. Maka kemudian tiba-tiba ada orang yang masuk surga. Karena dia mudah lewat siratal mustaqim. Dia membaca Al-Quran, akhlaknya mulia, senang berbagi, senang memaafkan, senang berteman, memaafkan orang lain, minta maaf kalau dia salah, tidak suudzon, tidak bersangka buruk. Maka ketika dia masuk ke dalam surga yang paling tinggi, malaikat bertanya kepada dia, hai ibu-ibu tahsin baitus salam kan? Rajin baca Quran. Sekarang aku bertanya, kata malaikat, mana ibumu? Mana ayahmu? Maka kemudian astagfirullah, ibuku dulu suka tidak membaca Al-Quran. Ibuku dulu tidak mampu membaca Al-Quran seperti yang dikatakan Ustazah Wida. Ada orang-orang yang buta huruf dengan Al-Quran. Dulu ibuku belum ada tahsin dan pratahsin di masjid ini. Jadi ibuku sampai wafat tidak bisa baca Al-Quran. Maka kemudian anak yang rajin baca Al-Quran, anak yang ikut tahsin Al-Quran sampai wafatnya, dia kemudian mengangkat ibunya dari neraka.
Kata malaikat, angkat ibumu dari neraka. Diangkat. Kemudian ibunya kaget. Kenapa nak engkau bisa mengangkat ibu? Kenapa nak engkau bisa menyelamatkan ibu dari panasnya neraka? Malaikat berkata, karena anakmu mencintai Quran. Karena anakmu rajin membaca Al-Quran. Karena anakmu membela Al-Quran. Karena anakmu memperjuangkan Al-Quran dan mengajarkan Quran. Semoga semuanya Allah takdirkan seperti ini. Begitu juga dengan ayahnya. Mana ayahmu? Mana ayahmu? Malaikat mengatakan ayahmu di neraka. Ayah, kenapa engkau di sana? Karena ayah dulu sering meninggalkan sholat. Karena ayah dulu tidak mengajarkan kita Quran dan tidak menyuruh kita mengaji. Maka kemudian anaknya rajin baca Al-Quran. Anaknya ikut tahsin di Baitus Salam. Maka kemudian dia angkat ayahnya. Ayah dan ibunya diangkat masuk surga. Apa tiketnya ibu-ibu? Dia adalah mahkota Al-Qaqar. Mahkota yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penghafal Quran, pencinta Quran, pendakwah Quran, penjuang Al-Quran. Diberikan mahkota Al-Qaqar karena anaknya pandai membaca Quran, cinta Quran. Ibu dan ayahnya diangkat. Bahkan kakek dan neneknya pun diangkat untuk masuk surga karena anaknya, cucunya cinta Al-Quran. Ibu-ibu yang saya hormati dan saya cintai, jangan pernah berhenti untuk mencintai Quran. Kalau kita malas ketika kita sedang turun, iman kita futur, kita tidak dekat dengan Al-Quran, kita malas, kita berangkat untuk tahsin, kita enggan untuk berangkat tahsin, ingat, kita ingin menyelamatkan ibu kita. Kita ingin mengangkat ibu kita. Kita ingin menolong ayah kita. Kita ingin membuat kubur ayah dan ibu kita seperti taman surga. Raudhatuh min radil jannah. Raudhatul jannah. Insya Allah. Taman dari taman-taman surga. Mudah-mudahan insya Allah. Ibu-ibu yang saya muliakan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hadis yang berikutnya adalah dari Umar, Masya Allah ya. Tadi dari Umar bin Khattab, sekarang dari Umar lagi. Dari Umar radhiyallahu an berkata, bersabda Nabi SAW, tidak boleh seorang itu iri. Gak boleh iri. Lihat temen tahsin naik motor baru, kita tanya, nyicil apa cash? Nyicilnya berapa kali? Hello, ibu-ibu ahli Quran, gak boleh. Jangan suka bertanya yang seperti itu. Alihkan pertanyaannya. Dengan senyum aja. Assalamualaikum, apa kabar? Gitu. Gak usah bertanya. Nyicil atau cash, nggak sopan itu namanya ya, adab gitu ya. Jangan iri, lihat teman, kemarin dia naik motor, baru Iqra naik 2 aja udah naik mobil, nggak apa-apa, biarin, nggak boleh iri. Maka kata Umar, tidak boleh seorang itu iri dengan temannya, kecuali iri dalam 2 hal. Nah, ibu saya, dari Umar, hadisnya Bukhari dan Muslim. Iri hanya boleh dalam 2 hal, ibu sekalian. Apa saja iri dalam 2 hal? 1, kita iri kepada orang yang pandai membaca Al-Quran. Dia ahli dalam Al-Quran. Dia memperjuangkan Al-Quran. Dia mengkaji Al-Quran siang dan malam. Dia mengajarkan Al-Quran. Hidup-hidupnya untuk dekat dengan Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Iri yang kayak gini. Saya iri. Guru saya hafizah 30 juz. Lebih muda dari saya. Saya iri. Saya tanya, Ustazah, berapa juz kalau pagi baca? Ustazah murojaah Quran 10 juz kalau pagi. Nggak punya khodimah. Nyuci katanya sambil murojaah, cuci piring murojaah, nyapu ngepel murojaah. Subhanallah, subhanallah. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah, tabarakallah. Saya betul, saya pergi berdua, beliau berdua aja ke Singapura, ke Malaysia. Singapura dan Malaysia. Malaysianya Johor, jadi lewat Singapura. Ngajar Al-Quran beliau. Saya juga ngajar. Saya ajak beliau untuk ngajar. Saya ngajar pendidikan, beliau ngajar Al-Quran. Sepanjang naik pesawat, murojaah Al-Quran. Saya bilang saya cek, saya bawa Quran saya ini. Saya dengerin gitu kan ya. Nggak ada yang salah. Di pesawat Quran lagi. Nunggu pesawat ya kan untuk boarding Quran lagi. Masya Allah, tabarakallah. Cinta benar dengan Al-Quran. Iri saya, iri. Iri boleh dengan pencinta Quran seperti ini. Iri yang kedua adalah, ibu-ibu rahimakumullah ya. Iri yang kedua adalah boleh. Yaitu ketika saudara kita diberi harta. Dia diberi harta tapi dermawannya luar biasa. Saya iri, saya juga punya teman. Tadi ahli Quran, hafal Quran 30 juz, anaknya 5-5-nya hafid dan hafidhah. 5-5-nya. Dari SD, hafid dan hafidhah. Menantunya, dia baru punya menantu 1, hafidhah juga. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang saya punya teman lagi yang kaya raya. Masya Allah, kaya betul. Baru 44 tahun. 44 tahun sedekahnya bukan puluhan juta. Ratusan juta.
Saya sampai tercengang. Ya Allah, bagi dia tuh, bagi teman saya itu 44 usianya. Itu sedekah itu 100 juta itu receh. Kayak saya sedekah 2.000. Ya. Beliau bangunin rumah orang yang rumahnya rusak. Beliau bikin masjid di mana-mana. Beliau bangun pesantren di mana-mana. Baru beliau bikin rumah. Rumahnya sekarang bagusnya luar biasa. Nggak ada yang iri sama rumahnya. Kenapa? Karena sebelum dia bangun rumah sendiri, dia bikin rumah Allah. Dia bangun pesantren. Dia bantu ustadz-ustadz untuk mewujudkan pesantrennya. Masya Allah ya, tabarakallah. Iri saya, 44 tahun. Sekarang saya dikenalin lagi sama temannya beliau nih. 37 tahun. Itu sedekahnya 100 juta seminggu. Seminggu 100 juta. Saya bilang, ya Allah, saya bilang aja, semoga angka ini saya ingat-ingat. Semoga saya bisa seperti ini. Sedekahnya. Insya Allah. Mudah-mudahan ya. Insya Allah. Ibu boleh iri. Jadi iri boleh dua, yaitu orang yang berilmu, dan kita ingin juga punya ilmu, dan yang kedua orang yang berharta. Kita iri berharta karena dia dermawan. Ya, bukan hanya hartanya, tapi dia dermawan. Sekarang lagi viral ya, ada pengusaha yang menyedekahkan uang 2 triliun. 2 triliun. Orang Palembang, profesor doktor. 2 triliun untuk dibagi-bagi. Masya Allah ya, dengan pandemi seperti ini harusnya begitu. Jangan bakhil, jangan pelit. Insya Allah barokah. Rizki akan mengucur lebih berkah. Ya, insya Allah. Yang berikutnya dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an berkata, ya, Rasulullah SAW bersabda, ada orang yang membaca surat Al-Kahfi sedang tidak jauh dari tempatnya ada kuda yang terikat dengan tali kanan. Tiba-tiba orang itu diliputi cahaya yang selalu mendekat kepadanya. Sedang kuda itu akan lari ketakutan. Dan pada pagi hari ia datang memberitahu kepada Nabi SAW. Ya, kemudian Nabi berkatakan, itu adalah rahmat yang Allah turunkan kepada orang yang membaca Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau kita baca Quran, kita berusaha untuk khusyuk, berusaha untuk fokus, berusaha untuk mentadaburinya, memahami artinya, menghayati insya Allah, agar Allah turunkan cahaya. Hadis Bukhari dan Muslim. Masya Allah ya teman-teman sayang ya. Rasanya kita kalau mengkaji Quran tuh rasanya nggak capek, nggak lelah gitu. Kepengen terus aja. Kita ketika mau baca Quran, berat. Ada aja. Begitu mau baca Quran, ada yang handphone. Begitu baca Quran, handphonenya bunyi. Begitu baca Quran, ada WhatsApp. Tapi begitu sudah baca Quran, kita nggak terasa. Udah 1 juz lebih, rasanya ringan, tidak mau berhenti. Insya Allah. Ya, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Hadis yang berikutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, siapa yang baca 1 huruf dari kitabullah, 1 huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan hasanah. Mendapatkan kebaikan. Setiap hasanah memiliki pahala. Pahalanya 10 kali. Setiap Quran yang kita baca 1 huruf adalah kebaikan. Setiap kebaikan 10 pahalanya. Kemudian Nabi berkata, aku tidak mengatakan alif, lam, mim 1 huruf. Tapi alif 1, lam 1, mim 1. Berarti kalau kita baca alif, lam, mim, itu berarti 30. Karena ada 3 huruf. Ya, ibu-ibu sekalian ya. Hadis sahih. Ya, jadi kita nggak usah khawatir. Waduh, saya baru setor Anas nih. Kan kalau udah selesai Iqra-nya kan bacanya hafalan 3 juz 30. Anas nggak selesai, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf, 190 pahalanya. Nah, ya, Masya Allah. 1 huruf tadi berapa? 10 kebaikan ya. An Ibnu Abbas radhiyallahu an, Ibnu Abbas, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya doakan yang belum pernah, Ibnu Abbas adalah sepupu Nabi ya. Kemudian Abdullah bin Abbas itu makamnya ada di Taif. Makamnya ada di Taif. Makamnya itu di Taif itu sekitar 2,5 jam dari Mekah, 2-3 jam. Masya Allah ya, Ibnu Abbas ini didoakan sama Nabi dari kecil. Abdullah bin Abbas didoakan dari kecil, Allahumma faqihu fid din, Allahumma faqihu fid din. Maka Ibnu Abbas menjadi orang yang faqih, ahli tafsir. Masya Allah ya, ibu, maka kita kalau punya cucu, punya anak, kita doakan semoga jadi ahli Quran, ahli Quran. Dan jangan cuma lagi bangun, lagi tidur juga gitu Bu, bisikin, ya Allah jadikan ia ahli Quran. Cucu, nenek jadi ahli Quran ya nak, cucu jadi ahli Quran, akhlaknya mulia, sehat badannya, sukses insya Allah. Bisikan. Itu jadi supaya masuk ke dalam pikiran.
kata-kata yang baik-baik, ya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. An Ibnu Abbas lagi radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang yang di dalam dadanya nggak ada Quran, dia bagaikan rumah yang kosong. Karena dia tidak ada hafalan Qurannya, tidak ada kecintaannya kepada Al-Quran, dia seperti rumah yang kosong. Ya, maka oleh karena itu kita isi dada kita, hafalan kita dengan Al-Quran. Insya Allah, ya, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Dari Abdullah bin Amr bin Aus berkata, bersabda Nabi SAW, akan diperintahkan kepada orang ahli Quran pada hari kiamat, bacalah, baca terus Al-Quran yang kamu hafal. Masya Allah, naiklah. Akhirnya dia naik ke dalam surga sampai akhir bacaan Quran yang dia hafal. Ya Allah, kalau 30 juz ya udah paling tinggi ya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu ya, sekarang banyak sekali sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an. Allah ya, banyak dari umatku yang membiarkan Al-Qur'an. Banyak dari umatku yang membelakangi Al-Qur'an. Banyak dari umatku yang menjauhkan diri dari Al-Qur'an. Kita harusnya setiap hari baca Al-Qur'an karena Al-Qur'an ini adalah the way of life. Al-Quran ini adalah petunjuk hidup kita. Al-Quran ini adalah petunjuk hidup kita, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Karena Al-Quran ini adalah petunjuk hidup kita, ya. Al-Quran ini petunjuk hidup kita harusnya tiap hari kita baca. Ini kan surat cintanya Allah kepada kita. Allah cinta sama kita, kita baca tiap hari harusnya. Tapi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, seringkali godaan-godaan syaitan itu mendekat kepada kita. Ketika kita baru membuka Quran, ada keperluan. Baru mau buka Quran, ada tamu lagi. Baru mau baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ada lagi. Ya kan? Maka akhirnya kita jauh dari Al-Quran, kita nggak baca Al-Quran. Kemudian kita bilangnya apa sama guru kita? Aduh maaf Bu, maaf Ustazah, saya tidak sempat membaca Al-Quran. Ibu-ibu yang saya hormati dan saya cintai. Yang saya takut adalah bukan karena kita tidak sempat membaca Al-Quran. Bukan kita nggak sempat membaca Al-Quran. Tetapi Al-Quran tidak mau kita baca. Hati-hati ketika Quran nggak mau kita baca. Hati-hati ketika Quran udah nggak mau mendekat dengan kita. Al-Quran makin menjauh dengan kita. Astaghfirullahaladzim. Ibu-ibu rahimakumullah. Ulama-ulama ahli hadis sudah berpulang ke rahmatullah. Ustadz Dr. Lutfi Fatullah yang di TVRI tiap pagi, minggu pagi, ya, bahas tentang sholat, wudhu dan lain-lain. Ustadz ahli fikih Dr. Taufikul Lazar berpulang kepada Allah. Beliau ahli dalam usul fikih, luar biasa. Beliau itu faqih yang luar biasa. Ustadz Kiai Haji Abdul Rasid Abdullah Syafi'i telah berpulang juga. Maka ini betul-betul kiamat sudah dekat. Kata Nabi, nanti kalau kiamat sudah dekat, ilmu-ilmu akan diangkat oleh Allah. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ilmu diangkat? Apakah ilmunya akan hilang? Bukan. Ilmu itu akan hilang di dunia ketika orang-orang yang alim, berilmu, sudah berpulang kepada Allah. Diambil sama Allah. Wafat. Ya, guru saya, dosen saya, Dr. Ahzami Sami'un Jazuli, ahli tafsir. Beliau kalau ngasih tafsir luar biasa bagus. Beliau juga wafat. Masya Allah, ya, semoga Allah berikan mereka semuanya surga, ya, Masya Allah. Berarti sudah sedikit sekali orang yang berilmu. Hati-hati, kata Nabi SAW. Kalau ulama-ulama sudah tidak ada, maka nanti kelak akan ada orang-orang yang mengaku ulama berfatwa-fatwa yang salah. Nauzubillah min dzalik. Maka sekarang waktunya kita dekat dengan Al-Quran. Kita cinta kepada Al-Quran, kita amalkan Quran, semangat belajar Quran. Sekarang baru mulai lagi tahsin. Di kelas manapun kita ditempatkan, nggak usah malu, nggak usah marah. Apapun kelas kita, Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, insya Allah kita ikhlas menerimanya, kita bersyukur menerimanya, hormati gurunya, ikuti adab majelis, ikuti adab belajar, ikuti adab-adab untuk belajar sebagai seorang murid, ya, sebagai seorang murid, hormati walaupun gurunya lebih muda dari kita, walaupun gurunya seperti anak kita usianya, tapi dalam hal ilmu dia sudah lebih tahu. Dalam hal ilmu dia lebih pintar. Ikuti, taati, nurut. Kita juga sebagai guru memberikan teladan kepada murid-murid kita semuanya. Tadi sudah disebutkan oleh Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yang belajar dan mengajar. Baik yang belajar maupun yang mengajar, pahalanya sama. Tapi kalau mengajar, nah ini juga harus semangat ya. Seperti Ustazah Wida juga semangat. Mengajar pahalanya 2 kali belajar. Karena orang mengajar itu sama dengan orang belajar 2 kali.
Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Maka oleh karena itu bersungguh-sungguhlah cintai Al-Qur'an, sayangi Al-Qur'an, mudah-mudahan kelak insyaallah Al-Qur'an menjadi syafaat buat kita. Insyaallah kita diterangkan kuburnya dengan Al-Qur'an, insyaallah dimudahkan Allah lewat siratal mustaqim dengan Al-Qur'an, cahaya Al-Qur'an, dan insyaallah kita dikumpulkan oleh Allah di surga yang paling tinggi dengan orang-orang yang ahli Qur'an, pencinta Al-Qur'an, pengamal Al-Qur'an, pejuang Al-Qur'an. Insyaallah. Dan itulah cita-cita kita yang setinggi-tingginya. Ibu-ibu rahimakumullah. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, hendaklah ketika kamu ada di rumahmu, maka bacalah Al-Quran. Jangan kau jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan, tapi bacalah Al-Quran dalam rumahmu. Ajarkan anak-anak kalian Al-Quran. Ajarkan anak kalian mengenal nabinya. Ajarkan anak-anak kalian mengenal keluarga nabinya. Al-Quran, nabi, dan kemudian keluarga nabinya. Karena ini membuat anak-anak kita memiliki percaya diri yang lebih bagus. Dia akan berjuang menjadi orang-orang yang bermanfaat ketika dia diajarkan Al-Quran dan diajarkan juga tentang keluarga Rasulullah SAW. Ya, ibu-ibu rahimakumullah, saya cukupkan. Barangkali nanti juga akan ada tanya jawab atau mungkin nanti akan ada pembagian kelas mengenal lebih jauh para ustadzat semuanya. Mudah-mudahan semua tetap bersemangat untuk mencintai Al-Quran, tetap bersemangat untuk tahsin sampai mudah-mudahan insya Allah pandemi akan dihilangkan oleh Allah dari muka bumi. Ibu-ibu rahimakumullah, jangan sampai ada virus yang lebih dahsyat lagi Allah turunkan. Cukup ya Allah, cukup, yakfi ya Allah, yakfi. Cukup ya Allah virus COVID-19 ini. Virus corona ini sudah cukup menjadi peringatan kami. Kami akan bertaubat ya Allah. Kami akan lebih dekat dengan Al-Quran. Kami akan lebih rajin membaca Al-Quran dan belajar Quran. Karena sudah cukup ini menjadi peringatan buat kami ya Allah. Semoga seluruh keluarga kami, sahabat kami, teman kami, seluruh jamaah Masjid Baitus Salam yang engkau panggil atau terkena COVID, mudah-mudahan mereka menjadi syahid di jalan-Mu ya Allah. Demikian ibu-ibu sekalian, Teh Yusti yang menjadi MC pada hari ini saya kembalikan. Mohon maaf lahir batin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khair Ustazah atas tausiahnya. Bagaimana ibu-ibu solihah sekalian setelah mendengarkan tausiah dari Ustazah? Insya Allah ya kita semakin semangat untuk belajar mencintai Al-Quran, mempraktikkan serta mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Pertama, 3 orang penanya terlebih dahulu. Kami persilahkan jika ada yang mau bertanya, silahkan melambaikan tangan ya. Ya, bagi yang mau bertanya boleh raise hand, diklik di bagian more ya, ada tulisan more, nanti ada yang lambang tangan itu loh. Emot itu nanti ada tangan, nah, boleh diklik di situ ada raise hand. Atau langsung nanti akan ada hadiah bagi 3 orang penanya ya. Jika belum ada yang bertanya dari panitia, silakan ibu-ibu. tanya, mungkin ada yang siap ditanya ya. Kalau belum Boleh ada, saja. silakan Bu Eva memberikan pertanyaan kepada ibu. Ya. Nah, ada di kolom chat ya. Atau Bu. Boleh di chat juga ibu-ibu, mangga. Ya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa? Bismillah, saya dari Evi Kurniawati. Mangga Bu Evi. Ya. Saya mau bertanya Bu. Kita kan misalkan udah mempunyai niat yang kuat gitu untuk belajar Al-Quran dan menghafalkannya.
Tapi apakah ada penghalang-penghalang atau penghambat dari dosa misalkan sehingga kita sulit gitu untuk mewujudkannya gitu, Bu. Itu aja. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung dijawab Teh Yusi? Ya, boleh Ustazah. Boleh. Baik ya, jazakillah Bu Evi. Ya, para ulama mengatakan demikian. Ketika hafalan kami tidak tambah-tambah, ketika bacaan Quran kami tidak bagus-bagus, berarti ada kemaksiatan yang kami lakukan. Para ulama-ulama salafus salih demikian. Beliau saking tawadunya, saking cintanya kepada Al-Quran ya. Bahkan ketika jangankan hafalan Quran gitu, ketika hafalan Qurannya banyak yang lupa, banyak yang hilaf, dia mengatakan demikian. Bahkan sampai ada ulama-ulama yang luar biasa tuh para tabi'in itu kalau kendaraannya aja nggak baik, untanya nggak mau jalan atau untanya sakit, itu dia mengatakan ini pasti ada maksiat yang aku lakukan sehingga akhirnya ontaku pun tidak mau bergerak. Itu seperti itu ya. Jadi saking tawadunya kepada Allah, tidak ada dalilnya sih, tetapi memang secara umum artinya nggak ada dalilnya dari Quran dan hadis ketika kalau maksiat nanti hafalan Qurannya susah gitu atau nggak mau baca Quran, nggak ada. Tapi secara boleh dirunut gitu ya, ketika kita banyak maksiat kita emang sulit untuk baca Quran. Ketika kita banyak maksiat ya kita nggak dekat sama Allah, itu sulit untuk lebih dekat dengan Quran. Mau rajin baca Quran itu sulit, makanya kita harus taubatan nasuha agar kita lebih dekat dengan Al-Quran, tiap hari membaca Al-Quran, lebih banyak lagi semangat berteman dengan orang-orang yang ahli Quran. Begitu Ibu Evi sayang. Khairan. Jazakumullah. Mbak Yaki. Ya. Selanjutnya Ibu Penny ya. Ibu Penny bertanya. Ya, kepada Ibu Penny silahkan menyampaikan pertanyaannya. Ini suaranya kurang jelas ya, Bu? Iya, kurang jelas. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak ketika kita baca Quran, kita niatkan untuk memberikan hadiah buat orang tua gitu di akhirat? Atau niatnya dengan pengen anak-anak kita, keturunan kita jadi soleh atau soleha kayak gitu. Apakah itu niat, maksudnya kan kalau baca Quran biasanya kita suka Allah ya. Tapi boleh nggak kalau kita niat baca Quran atau kita ibadah yang lainnya gitu karena itu? Ya, jazakillah, pertanyaannya juga bagus sekali. Jadi sebaiknya begini, kita beribadah aja, kita baca Al-Quran, kita sholat, kita sedekah, berbuat baik. Terus kemudian setelah itu kita berdoa, ya Allah, aku ingin sekali ibu atau ayahku, ibu dan ayahku, engkau ampuni. Ya kan? Jadi kenapa kalau anak berbuat baik, otomatis ibu dan ayahnya dapat pahala sayang. Ya kalau mau ditambah lagi dengan doa untuk beliau, ya kan nggak usah pakai disedekahkan, ya kan? Otomatis. Nah kenapa? Kalau dalil-dalil yang bisa kita badalkan itu, yaitu haji, umroh, ya itu ada dalilnya. Tapi kalau yang lain-lain bagaimana kirim bacaan Al-Quran? Ya, lebih baik kita baca Al-Quran saja, pelajari Al-Quran, dakwahkan Al-Quran, cintai Quran. Kemudian setelah kita melaksanakan itu semua, ya Allah semoga pahala ini mengalir ke ibu saya. Semoga ibu dan ayah saya engkau ampuni dosanya. Engkau jadi, karena saya bisa begini, pastilah doa dari ibu dan ayah saya. Ya kan? Ridallah wa ridha walidain wa sukhtullah fi sukhti walidain. Insyaallah seperti itu, ya. Demikian, semoga berkenan, insya Allah semangat dan kita jadikan anak-anak kita teladan untuk juga rajin membaca Al-Quran seperti ibu dan ayahnya, insya Allah. Ya. Baik, masih ada satu lagi yang mau bertanya, silahkan ibu-ibu. Di kolom chat ada Bu, atas nama Bu Nurul. Silakan Bu Nurul mau bertanya langsung, boleh langsung diaktifkan suaranya. Saya bacakan aja ya. Ya boleh. Yang itu ada dua ya, dari Bu Nurul sama Bu apa ini? Rohimah. Jadi pertanyaannya begini Ustazah. Ustazah, metode apa
metode apa yang tepat untuk anak-anak dalam mengajarkan tajwid dan tahsin? Apakah pakai buku Asyifa atau bagaimana? Ya, baik. Jazakillah pertanyaannya. Ibu saya, akhwat filah rahimakumullah. Sekarang saya lihat metode itu banyak sekali. Setiap ustadz banyak mengeluarkan, ada metode tamyiz, ada qiraati, ada ikro, ada baligho, ada utrujah, pokoknya banyak. Kalau menurut saya yang penting apa saja tapi harus punya guru yang tepat. Nah, gitu sayang. Karena kalau metodenya bagus, gurunya nggak tepat juga nggak bisa. Jadi apa yang dikuasai oleh gurunya itu maka diajarkan, nggak masalah. Boleh. Ya kan apa saja, karena saya lihat itu cuma metode. Metode itu kan cara. Yang penting kan tujuan akhirnya. Enggak masalah, teman-teman saya. Mau asyifa, mau baligho, mau ikro, qiraati boleh. Sekali lagi tolong carikan guru yang tepat dan teman-teman lingkungan yang tepat. Insya Allah untuk anak-anak akan cepat bisa. Anak-anak itu adalah golden age, ya kan, dari usia 0 sampai 5 tahun. Itu daya serapnya 100%. Teman-teman sekalian. Kemudian anak-anak itu adalah kita belajar kata pepatah di masa anak-anak seperti mengukir di atas batu. Tapi belajar di hari tua seperti mengukir di atas air. Nggak apa-apa ya, tapi kita tetap semangat untuk belajar. Demikian, salam sayang buat anak-anak, semoga menjadi ahli Quran semuanya insya Allah. Ya, ya silahkan. Baik, jazakillahu khair Ustazah. Bu Eva selanjutnya apalagi ya Bu Eva ya? Menjawab pertanyaan ada dari satu guru. pertanyaan lagi Bu di kolom chat Ya. dari Bu Nurul. Oke, saya bacakan ya. Ustazah, bagaimana cara agar tetap istiqomah karena terkadang iman saya terutama suka naik turun. Seperti itu. Betul ya, jazakillah ya Bu Nurul Alawiyah, pertanyaannya betul memang. Iman itu naik dan turun ya, yazid wa yanqus ya. Maka oleh karena itu satu tadi mendengarkan tausiah. Saya juga dengerin tausiah ini tentang Al-Qur'an ya, kepada guru-guru yang ahli Quran. Kemudian juga punya teman-teman yang ahli Quran, satu grup tahsin itu. Sayangi tuh mereka, ada grupnya. Baca tuh grupnya setiap hari. Kadang-kadang ada yang suka ngasih motivasi, ada yang share-share tulisan tentang Quran ya, tentang ahli-ahli Quran. Nah, jadi baca itu ya, jangan enggak. Dan kalau bisa ada grupnya tahsin itu ya, grup yang ini Iqra 1 lah, Iqra 2. Kemudian saling share yang positif, yang cinta Quran, saling mengingatkan. Ya, kalau saya ikut lagi Odoj. Nah, one day one juice. Itu ditanya, "Bunda, udah kholas belum? Udah selesai belum? Kalau nggak selesai kenapa?" gitu ya, ada apa gitu. Itu sangat menguatkan. Sangat menguatkan. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Itu sangat menguatkan. Jadi boleh sekali ya seperti itu. Jadi tetap punya guru, ingat guru itu penting sekali, apalagi Quran harus talaki, nggak bisa belajar online apa dengan YouTube gitu ya, misalnya nggak mungkin. Jadi belajar harus dengan gurunya, walaupun sekarang harus dengan online dulu sementara karena PPKM ya. Ibu-ibu sekalian. Nah, kemudian berikutnya lagi adalah memiliki lingkungan, memiliki teman yang sama-sama belajar, saling menguatkan, saling support, saling doa. Nah, itu seperti itu ya. Ibu Nurul ya, sama-sama ya, kita saling menguatkan ya Bu Nurul untuk tetap imannya kalau lagi turun segera naik lagi. Ada booster baru lagi ya, harus belajar Quran. Pengen masuk surga nggak? Kalau saya kalimat itu yang saya suka tuh. Jangan-jangan kita bukan turun iman nggak baca Quran. Quran yang sudah tidak mau kita baca, astagfirullahaladzim. Quran udah nggak mau deket kita, astagfirullahaladzim. Quran udah nggak mau membersamai kita, astagfirullahaladzim. Semoga insya Allah ya Allah berikan yang terbaik. Demikian. Baik, jazakillahu khair Ustazah. Bu Eva, sekarang sudah ada 4 yang bertanya ya, masih ada Ya, mungkin ini satu ini ada. Untuk yang bisa menjawab kali ya Bu Eva ya? Ya boleh, tapi ini masih ada pertanyaan di kolom chat, apa mau dijawab aja atau gimana? Buat saja. Boleh jawab aja, masih dua lagi kan? Silakan Teh Yusti. Yusti tolong dibacain 2 pertanyaan dan nanti satunya mungkin Bu saja memberikan pertanyaan untuk peserta ya. Siap. Bu Eva, ini sudah ada 4 yang bertanya tadi ya. Jadi kan ada 5 door prize nih untuk yang 5 orang bertanya ya. Enggak apa-apa, nanti yang 2 bonus dadakan.
Oh begitu, oke. Ya, Saya kita bacakan singkat ya, aja. berarti ada 2 pertanyaan lagi. Ustazah mohon izin bertanya dari Siti Nurjanah, bagaimana cara menjaga hati agar belajar Al-Quran semata-mata hanya karena Allah? Seperti itu. Kemudian yang terakhir Ustazah, pertanyaannya adalah, Assalamualaikum, apakah dalam mengajarkan Al-Quran yang lebih didahulukan lancarkan bacaannya dulu, apakah mahrotnya yang didahulukan? Jadi Ya. apakah yang dilancarkan bacaannya atau mahrotnya yang didahulukan? Baik, dan saya kira yang pertama ya dari Ukti Siti Nurjana. Ukti Siti Nurjana, kata Nabi SAW, innamal a'malu binniat. Segala sesuatu bergantung dengan niat. Niatkan karena Allah. Kita belajar Quran karena Allah suruh, ikra'ul Quran. Ya kan? Allah dan Rasulnya nyuruh, kita terus saja belajar Quran ya. Kita belajar Quran karena Allah, bukan karena pengen dibilang bagus, bukan pengen dibilang kiroah, ya kan? Betul, ada hadisnya sahih ya. Nanti di hari kiamat ada orang yang ada di surga, kemudian ditarik sama Allah untuk ke neraka. Astagfirullahaladzim. Ketika ditarik ke neraka, kenapa aku ditarik ke neraka ya Allah? Ya kan bukankah aku ahli Quran? Kamu ahli Quran, kamu menjadi kiroah karena kepengen dibilang kamu mahir baca Quran, kamu hebat baca Quran. Padahal kamu pengen disebut mewah, bukan karena aku. Nah itu niat yang pertama, Ukti Nurjana. Yang kedua, tajdidu niyatahum. Selalu perbaiki niat kita. Ya perbaharui niat kita karena Allah, karena Allah, karena Allah. Kita mohon ampun kepada Allah kalau bukan karena Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya kan? Seperti itu sayang. Ya, mudah-mudahan tiap hari kita bermohon pada Allah ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Insyaallah ya. Pertanyaan yang kedua, makhrajnya dulu ya kan? Makhrajnya dulu ya kan? Atau lancar dulu? Makhraj dulu. Karena kalau udah lancar dulu, nanti makhrajnya salah-salah terus. Akhirnya bacaan sholatnya jadi salah. Karena udah lancar. Jadi sebaiknya makhorijul hurufnya dulu. Setelah makhorijul huruf, kemudian sifatul huruf baru dilancarkan. Karena kalau udah lancar, diperbaiki nanti agak susah. Lebih baik makhorijul huruf dulu dan sifatul huruf baru kemudian dilancarkan. Lancar itu insya Allah kok, Bun. Cuman berulang-ulang. Pokoknya ulang-ulang terus saja. Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri, itu janji Allah ya. Ulang-ulang nanti lama-lama lancar. Kenapa sih ada orang yang lancar kemudian hafal? Karena dia sering baca Al-Qur'an. Ya, coba deh kalau kita lama nggak baca Quran, terbata-bata, udah bisa lupa. Hafalan juga lupa. Terus bacaan juga jadi nggak lancar. Ya, seperti itu sayang ya. Jadi silahkan ya berusaha untuk apa? Makhorijul hurufnya dulu yang baik ya. Insya Allah Allah mudahkan dan Allah berkahi. Demikian. Saya kembalikan pada Teh Yusti lagi. Baik, jazakillahu khair Ustazah. Ya. Mungkin Bu Eva udah ya, pertanyaannya udah cukup? Tidak ada lagi pertanyaan kan ya? Ya, udah cukup Bu Isti. Tinggal 1 pertanyaan dari Bu Ustazah. Oh gitu, oh ya. Oke, berarti sekarang Afwan Ibu Ustazah, pada Ustazah dipersilakan. Ya, terima kasih. Pertanyaan dari saya ya. Sebutkan 4 perumpamaan orang pembaca Al-Quran. 2 orang beriman dan 2 orang munafik. 4. Ya, silahkan. Apa yang tadi disampaikan hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Terima kasih. Ayo siapa yang bisa? Saya lihat ini Bu Penny ya yang raise hand duluan. Bu ya. Penny mangga diaktifkan suaranya. Mangga Bu Penny, mangga, silahkan. Yang pertama, perumpamaan orang yang beriman dan dia pandai dalam membaca Al-Quran. Maka dia seperti buah jeruk. Yang kedua, orang beriman, namun dia tak pandai membaca Al-Quran. Maka dia seperti buah kurma. Buahnya manis, namun kurang menarik warnanya. Yang ketiga, orang munafik, tapi dia bisa baca Quran. Rasanya pahit, seperti makanan yang pahit. Keempat, dia munafik dan gak bisa baca Quran, seperti buah mengkudu, baunya tidak enak dan rasanya tidak enak. Ya, betul Bu Feni. 100. Ya. Alhamdulillah menyimak. Alhamdulillah ya. Ya. Bu Penny yang menjawab. Baik, berarti udah cukup ya Bu Eva ya? Udah cukup.
Baik, selanjutnya sebelumnya kami ucapkan jazakillahu khair Ustazah atas pencerahannya. Insya Allah sangat bermanfaat. Mudah-mudahan menambah wawasan bagi kita semua. Dan insya Allah mudah-mudahan bisa mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita masuk langsung penutup ya berarti ya. Ya boleh berdoa dulu sama Ustazah. Ini kita berdoa dulu. Berdoa. Ya, Ustazah yang akan memimpin ya. Baik. Ustazah. Jazakillah khairan kasir, Ustazah Wida yang saya hormati dan saya cintai, begitu juga kepada semua yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa di waktu yang penuh barokah ini menjelang waktu asar, di mana doa-doa kita insya Allah akan diijabah. Kita mohon semua teman-teman yang ada di sini, semua sahabat-sahabat Al-Quran, semua pencinta Al-Quran, insya Allah doanya makbul. Kita berharap kepada Allah, kita tadarru kepada Allah, taqarrub ilallah, bersujud kepada Allah kelak nanti malam, dan kemudian kita menundukkan kepala, menengadahkan tangan, menghadirkan hati kita karena Allah. Kita awali dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma antar rahman, antar rahim, ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau menyaksikan ibu-ibu yang memakmurkan Masjid Baitus Salam. Ibu-ibu yang cinta kepada Al-Quranmu, firmanmu, penunjuk hidup kami, penuntun hidup kami, the way of life kami. Kami cintai, kami pelajari, kami baca, ya Allah, kami tadaburi, ya Allah. Untuk itu, wahai Allah, tolonglah ya Allah, cukupkan pandemi virus corona pada hari ini, sudah selesaikan ya Allah. Kami rindu dengan Ka'bahmu, kami rindu untuk berhaji, kami rindu untuk berumroh, kami terbiasa di depan Ka'bahmu kami bermohon. Sudah setahun lebih kami tidak bermunajat di depan Ka'bah-Mu. Allah, setiap hari kami mendapat berita di grup WhatsApp kami, baik itu orang tua, saudara, teman, guru-guru yang kami muliakan, satu persatu berpulang kepadamu ya Allah. Bukan kami tidak ridha, kami ridha ya Allah, ini sudah takdirmu ya Allah, qadar Allah. Tapi kami berharap kesehatan. Engkau angkat pandemi ini ya Allah. Kasihani saudara-saudara kami yang terdampak secara ekonomi, terdampak secara kesehatan, terdampak secara pekerjaan. Tolong ya Allah, bukakan ya Allah rezeki yang Kau limpahkan kepada kami. Hilangkan virus corona. Jadikan saudara kami, sahabat kami, teman kami yang sakit Engkau sembuhkan. Kalau ada di antara kami yang sudah wafat, tolong ampuni dosanya. Bukankah Engkau berjanji lewat sabda Nabi-Mu ya Allah, bahwa taun, wabah itu adalah rahmat lil mu'min. Walaupun itu azab bagi orang-orang musyrik. Tapi jadikan ini semua rahmat ya Allah bagi kami. Jadikan ini semua kebaikan bagi kami. Jadikan kami mampu mengambil hikmahnya. Tolong ya Allah, kuatkan kami, sehatkan kami ya Allah, mampukan kami ya Allah untuk membangun rumah sakit Islam, rumah sakit yang banyak membaca doa dan berzikir kepadamu. Wahai Allah, berikanlah kemampuan pemimpin kami untuk menangani segala macam ini, agar jangan ada masyarakat kami ya Allah yang murtad gara-gara pandemi ini, yang kemudian dia tinggalkan agama ini karena dia butuh makan ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Bukakan ya Allah pintu hati saudara-saudara kami yang berkecukupan agar mereka bersedekah. Bukakan pintu saudara-saudara kami ya Allah yang mampu agar mereka suka berbagi ya Allah. Ya Allah, kokohkan lembaga tahsin yang ada di Masjid Baitus Salam. Jadikan para ustadzatnya semua sehat walafiat, rezekinya banyak. Berikan semangat dan kekuatan untuk seluruh pesertanya. Allahumma a'ina ala dzikrika, Allahumma a'ina ala tilawatil Quran, Allahumma a'ina ala hafizul Quran, Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ja'alna wa dzurriyyatana min ahlil Quran. Allahumma ja'alna wa dzurriyyatana min ahlil jihad. Allahumma ja'alna wa dzurriyyatana min ahlid dakwah. Allahumma ja'alna wa dzurriyyatana min ahlil jannah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dibukakan pintu maaf lahir batin. Jazakumullah khairan kasir Teh Yusti dan juga Ustazah Hajah Wida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ki Ustazah. Ya, izin pamit ya semuanya ya. Boleh diambil. Ustazah. Ya.
Jazakumullah khairan katsir. Semangat ya, cinta Quran. Ya, saya izin pamit ya, Ustazah Wida dan istri saya, semua teman-teman. Salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sakit ya, ibu-ibu mohon yang belum aktif videonya diaktifkan dulu karena mau ada sesi konsultasi ya. Ini ada ada 3 layar yang Bu Ina belum diaktifkan ya. Mau difoto dulu ya sebentar ya. Ibu-ibu siap-siap ya. Razan Akbar bisa diaktifkan. Ya, berikan senyum terbaiknya. 1, 2. Yes, ya, slide 1. Sekarang slide 2-nya ya. Tahan senyumnya Ibu. Senyum. Yes. Punten ini Ibu Nisa bisa diaktifkan. 1, 2. Cheese. Bu Nisa. Iya. Oke, bentar. Satu lagi. Tahan dulu. 1, 2. Bu, siapa ini masih banyak di slide 3 ya? Bu Anggita, Bu Nurul, Bu Yani, Bu Maya, Ibu Alea. 1, 2. Ya. Ibu Bu Maya Nurul. lagi di luar. Oh iya. Ya, 1, 2. Senyum. Oke, jajakan. Mangga Bu Yusti ditutup. Oke. Baik, Ibu-ibu solihah sekalian, kajian webinar kita pada hari ini alhamdulillah sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsir sudah bersedia hadir kajian pada hari ini. Insyaallah menambah pahala untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya selaku MC mohon maaf jika ada salah-salah dalam atau perbuatan. Kita tutup dengan bersama-sama melafazkan kafaratul majelis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, ya, yang mulai. Untuk Ibu Guru ditahan dulu ya, jangan di live ya. Gimana deh? pakai hitungan Bu Eva. Biar tahu kode-kodenya. Ini Bu Eni kemana Bu Eni? Ternyata namanya Xiaomi. Bu Eni. Udah rubah sekarang, udah rubah. Jangan lupa resumenya ya dikirim. Bagaimana Bu Eva? Udah boleh keluar belum ini MC-nya? MC mau kemana? MC mau masak. Bu, kalau itu pengumumannya itu kapan, Bu? Pengumuman kelas ya, kelas. Ya. Kan nanti di grup ya katanya ya. Kelasnya di grup WA. Oh gitu. Itu yang dapat hadiah dikemanakan? Nggak dikasih kabar, diambil kemana atau dikirim kemana? Ya nanti di itu dulu Bu Yusti yang tadi yang penanya itu. Dicatat nanti namanya mungkin bisa ya. dihubungi terus alamatnya di mana gitu.
ambil sendiri gitu ya. Atau gini aja pas ketemu offline aja kira-kira, tapi belum tentu, maksudnya belum pasti kapan ya gitu ya. Kalau mau dipakai ya mangga. Ya, nanti diumumin di itu aja ya. Di grup. Paling diumumin sama, oh ya di grup boleh, atau sama guru kelas masing-masing kali. Ya bisa aja, bisa. Hajinya tapi udah nggak ada ya, udah keluar. Ya udah deh. Ya udah ibu-ibu, hatur nuhun semuanya. Terima kasih atas waktunya ya. Boleh live sekarang. Bu Hajinya udah nggak ada. Tadi ada pengumuman. Oh iya. Baik, afwan ya, jazakillahu khair. Assalamualaikum. Khair. Berarti kita bubar ya. Ya. Baik. Assalamualaikum. Wabarakatuh.